Berjumpa lagi, semoga sehat dan bahagia senantiasa semuanya. Di sini kita akan membahas mengenai fungsi dan prinsip BK. Apa saja tuh? Mari kita simak penjelasannya. Yang pertama, fungsi bimbingan dan konseling. Ia meliputi pemahaman, adaptasi, pengentasan, dan sebagainya. Pertama, pemahaman, yaitu membantu peserta didik agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya. Kedua, pencegahan, mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi agar tidak dialami oleh peserta didik. Ketiga, pengentasan, bersifat penyembuhan berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan. Keempat, fasilitas, memberikan kemudahan kepada konseling dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Kelima, pemeliharaan, yaitu menjaga kondisi pribadi yang sehat dan normal. Keenam, penyaluran, yaitu membantu konseling merencanakan pendidikan, pekerjaan, dan karir masa depan. Ketujuh, adaptasi, membantu pelaksanaan pendidikan beradaptasi terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan. Kedelapan, penyesuaian, membantu peserta didik menyesuaikan diri secara dinamis. Kesembilan, pengembangan, yaitu guru BK senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kesepuluh, advokasi, yaitu membantu peserta didik berupa pembelaan terhadap hak-hak konseling. Berikutnya, prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip merupakan asumsi fundamental atau sistem keyakinan yang berkaitan dengan peran, fungsi, dan aktivitas utama suatu profesi, menurut Gibson Mitchell 2011. Yang kedua, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip BK pada pendidikan PAUD. Berikut penjelasannya. Prinsip pertama, yaitu bimbingan diperuntukkan untuk semua individu. Prinsip kedua, bimbingan bersifat individualisasi, memperhatikan karakteristik dan keunikan individu. Prinsip ketiga, bimbingan menekankan hal yang positif, mencari kelebihan dan potensi yang dapat dikembangkan. Prinsip keempat, bimbingan merupakan usaha bersama seluruh komponen dan pihak-pihak yang terkait dengan peserta didik. Prinsip kelima, pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan. Keputusan diambil oleh konseling atau peserta didik. Prinsip keenam, bimbingan berlangsung dalam berbagai setting atau adegan kehidupan, baik pada setting pendidikan maupun non-pendidikan. Salah satu contoh kasus, seorang anak bernama Kila yang sudah memasuki TKB selalu menolak ketika pembelajaran membaca dan lebih senang bermain dengan temannya. Padahal sebentar lagi ia sudah memasuki sekolah dasar tetapi belum mampu membaca. Ibu Kila meminta tolong kepada gurunya untuk menindaklanjuti. Berikut penanganan kasus. Yang pertama, identifikasi masalah. Sebelum menangani masalah tersebut, pertama harus mengidentifikasi apakah masalah tersebut sama, baik di rumah dan di sekolah. Kedua, analisis masalah. Jika sudah mengetahui informasi lebih dalam, yang kedua harus mengumpulkan data untuk menganalisis. Ketiga, mendiagnosis, yaitu sudah mengobservasi anak tersebut. Yang ketiga yaitu mendiagnosa kemungkinan penyebab Kila tidak ingin dan sulit diajarkan membaca. Keempat, prognosis, yaitu guru membuat berbagai alternatif untuk membantu menyelesaikan masalah pada. Kelima, pelaksanaan bantuan, yaitu setelah dilakukan diagnosis dan prognosis, langkah selanjutnya yaitu tindakan pelaksanaan bantuan untuk anak. Dan yang keenam, evaluasi dan tindak lanjut, yaitu rangkaian selanjutnya dilakukan mengevaluasi dan menindaklanjuti jika pelayanan sebelumnya belum menemukan perubahan dari permasalahannya.